Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat jaringan VLAN pada switch manageable. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah jaringan lokal untuk sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada topologi berikut ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah jaringan lokal untuk sebuah perusahaan, di mana pada perusahaan tersebut terdapat 5 divisi, yaitu terdapat divisi server, HRD, keuangan, operasional, dan gudang. Pada divisi HRD terdapat 3 buah komputer, kemudian pada divisi keuangan terdapat 3 buah komputer, gudang 3 buah komputer, operasional 3 buah komputer. Semua komputer yang berada pada tiap divisi ini bisa saling berkomunikasi dan terhubung pada switch. Lalu kemudian di sini juga terdapat server. Nah, pada server ini terdapat web server namanya yaitu labcom.com. Nah, web server ini bisa diakses oleh setiap PC yang berada pada divisi-divisi ini. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat jaringan perusahaan ini yang sudah pernah kita buat pada Cisco Packet Tracer. Nah, inilah jaringan LAN yang berada pada kantor tersebut. Terdapat divisi HRD, keuangan, gudang, operasional, dan server. Setiap PC ini bisa saling berkomunikasi. Misalnya PC 1 yang berada di HRD bisa melakukan ping atau mengirimkan paket ke PC 10 yang berada di divisi operasional. Kemudian PC 1 bisa mengirimkan paket ke PC 9 yang berada di divisi keuangan. Lalu kemudian PC 1 yang berada di HRD bisa mengirimkan paket ke PC 6 yang berada di PC gudang. Kemudian PC yang berada di divisi keuangan bisa mengakses halaman web labcom.com. Semua PC yang berada pada divisi perusahaan ini bisa saling berkomunikasi. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ingin mengelompokkan tiap-tiap PC ini yang berada pada HRD hanya bisa berkomunikasi antara PC yang berada di divisi HRD, PC 1, dengan PC 3 yang berada pada divisi HRD juga. Karena sifatnya ini lebih private dan perusahaan tidak mau terjadi kebocoran, maka untuk PC yang berada di HRD ini tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang berada pada divisi keuangan, lalu kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang berada di divisi operasional, begitu juga PC yang berada di gudang. Jadi artinya PC-PC ini hanya bisa berkomunikasi pada satu kelompok yang sama. PC gudang dengan PC gudang, PC operasional dengan PC operasional, PC keuangan dengan PC keuangan, PC HRD dengan PC HRD. Nah, untuk mengelompokkannya, maka kita akan membuat sebuah fitur yang ada pada switch manageable ini, yaitu fitur VLAN. Nah, VLAN ini fungsinya nanti untuk mengelompokkan interface mana saja yang akan digunakan pada VLAN tersebut. Misal, interface yang ini, interface 2, ini akan dijadikan VLAN 10 dan akan digunakan oleh PC server. Lalu kemudian interface yang sebelah sini akan dikelompokkan menjadi VLAN 20 dan akan dinamai menjadi HRD. Lalu kemudian untuk interface yang di bawah di sini akan dikelompokkan menjadi VLAN 40 dan akan diberikan nama menjadi gudang. Lalu kemudian interface yang ini akan dikelompokkan menjadi VLAN 30 dan akan diberikan nama keuangan. Lalu kemudian yang di bawah ini akan dikelompokkan menjadi VLAN 50 dan akan diberikan nama menjadi operasional. Nah, jadi artinya walaupun di sini terlihat jaringannya sama pada setiap VLAN 20, 30, 40, 50, jaringannya jaringan 10, tetapi ketika VLAN 20 akan melakukan komunikasi dengan VLAN 30, maka ini tidak akan bisa. Begitu juga operasional dengan HRD itu tidak akan bisa walaupun terlihat di sini jaringannya sama. Jadi PC-PC yang berada pada
kelompok VLAN ini hanya bisa berkomunikasi dengan kelompoknya saja. Nah, selanjutnya silakan konfigurasi ulang jaringan yang sudah kita buat sebelumnya dengan mengelompokkan tiap-tiap divisi dengan menggunakan VLAN. Baiklah, kita akan memulai untuk mengkonfigurasi ulang. Kita coba dicek dulu yang PC1 HRD. Kita gunakan surat saja ya. PC1 ke PC7 bisa ya. PC1 ke PC10 operasional bisa. PC1 ke gudang ya bisa. Kita akan mengkonfigurasi ulang. Kita akan mengkelompokkan ini menjadi VLAN 20. Ruangan VLAN 30, gudang VLAN 40, operasional VLAN 50. Untuk server VLAN 10. Ya, kita mulai ya. Switchnya kita klik switch manageable-nya. Dan kita ke CLI, enter. Kemudian kita buat dulu untuk VLAN-nya, VLAN 20, kita berikan nama HRD. Kemudian VLAN 30, kita berikan nama keuangan. VLAN 40, gudang. Terakhir VLAN 10 server. Exit. Kita cek show VLAN brief. Nah, ini VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Selanjutnya kita akan mengkelompokkan interface mana saja yang tergabung ke VLAN 20, 30, 40, 50, dan 10. Kita klik lagi switchnya. Ketikkan conft konfigurasi terminal. Kemudian kita ketikkan interface. Misalnya interface untuk yang mengarah ke server ini interface ini ya, FA01. FA01. Switch port, mode akses. Kemudian switch port, akses. FA01 ini akan dimasukkan ke VLAN 10. Exit. Kemudian selanjutnya interface FA02 sampai FA04. Interface range bisa diskaliguskan kalau memang satu baris ya, 02 sampai 4. Switch port, mode akses. Switch port akses VLAN 20. Selanjutnya VLAN 30 yang ini dimulai dari FA08, FA010. Interface range 08 sampai 10. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30.
Kemudian kita ke pilihan 40, interface, range, FA 05 sampai 07. Switch port mode akses, switch port akses pilihan 40, exit. Sekarang interface untuk yang di PC operasional, FA11, FA13, interface, range, FA 11 sampai 13. Switch port mode akses VLAN 50. Exit. Kita cek show VLAN brief. Ya, bisa kita lihat di sini server VLAN 10 EPA 01, 02 sampai 04 ke VLAN 20 HRD, interface 8 sampai 10 ke VLAN 30 keuangan, VLAN 40 gudang 05 sampai 7, 50 operasional 11 sampai 13. Ya, selesai untuk konfigurasi VLAN. Selanjutnya mari kita uji coba, misal dari PC 1 ke PC 2 ya. PC 1 ke PC 2, oke, bisa ya. Dari PC 2 ke PC 3 ya, bisa. HRD yang satu kelompok dengan VLAN 20 name HRD ini bisa ya. Kemudian kita coba dari HRD, PC yang berada di HRD melakukan komunikasi PC yang berada di keuangan. Nah, gagal ya. Oke, nggak bisa ya karena sudah berbeda kelompok atau beda VLAN. Kita cek juga ke VLAN 40. Ya, nggak bisa ya. Kemudian VLAN 20 HRD ke VLAN 50 operasional. Ya, nggak bisa ya. PC VLAN PC 12 operasional ke PC 10 yang berada di operasional. Ya, bisa karena satu kelompok. Begitu juga PC 1 ke server. Ya, gagal ya karena beda kelompok. Nah, jadi sekarang karena sudah dikelompokkan dengan menggunakan VLAN, maka setiap divisi tidak bisa saling berkomunikasi. Untuk bisa saling berkomunikasi, maka kita perlu menambahkan lagi perangkat yang namanya router. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mengkonfigurasi VLAN pada switch manageable. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.